Selamat pagi pemirsa. Ada apa dengan Riau? Bumi lancang kuning. Demikian julukannya, adalah salah satu provinsi paling kaya di Indonesia. Tapi sayang, sungguh sayang, sulit mencari pemimpin jujur di daerah yang melimpah sumber daya itu. Kekuasaan datang silih berganti, tapi amanat rakyat kerap tersandera oleh hasrat elit yang gemar menumpuk kekayaan dengan cara tidak wajar. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 7 November 2025 dengan tema memutus desentralisasi korupsi bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Lem. Sehat-sehat ya Bang? Ya, harus sehat ya. Harus sehat. Ini saya sebagai orang yang berdarah Sumatera, Bang, suka dibully oleh teman mengatakan bahwa di Sumatera itu ternyata banyak korupsi ya. Saya bilang, wah enggak juga. Iya, itu ada di Sumatera Utara, ada di Riau yang terakhir. Pertanyaannya, Bang, apakah memang karena ada budaya korupsi yang sudah ada di sana, atau memang sangat lemahnya pengawasan di Riau saat ini? Ya, yang terungkap itu baru di daerah Sumatera kali ya. Iya sih. Tidak berarti di daerah lain itu tidak ada korupsi, cuman belum terungkap. Mengapa korupsi itu ada di daerah-daerah? Kita tahu dengan Undang-Undang 22 tahun 1999, negara secara kebijakan itu memberikan kewenangan yang penuh kepada daerah. Oke. Yang tadinya korupsi itu terpusat di Jakarta, dengan adanya desentralisasi, korupsi itu kemudian menyebar ke daerah-daerah, termasuk daerah Sumatera, khususnya Riau tadi itu. Nah, mengapa tersebar ke daerah-daerah? Karena memang biaya politik untuk menjadi kepala daerah itu sangat tinggi ya. Hasil penelitian Kemendagri itu di kabupaten kota itu sekitar paling tinggi itu sekitar 30 miliar. Kalau untuk gubernur itu bisa mencapai 100 miliar. Sementara fakta yang terungkap di KPK itu hampir 50% dana pilkada itu ditanggung oleh cukong politik di daerah. Atau dengan kata lain, banyak sekali kepala daerah atau calon kepala daerah yang kekayaannya itu masih kurang daripada biaya politik. Tapi kan pertanyaannya begini, Bang, kalau memang orang-orangnya punya moral yang tinggi, mungkin kan dari awal dia juga tidak mau dong pakai cara-cara yang menyuap lah atau membayar untuk menjadi kepala daerah, sehingga kemudian kita harapkan tidak ada korupsi. Ini masalahnya adalah orangnya atau sistemnya, atau jangan-jangan memang masyarakatnya yang mau menerima dan memaklumi itu. Kita akan bahas itu, Bang Gauden dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 7 November 2025, memutus desentralisasi korupsi. Memutus desentralisasi korupsi. Ada apa dengan Riau? Bumi lancang kuning demikian julukannya, merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Namun sayang, sungguh sayang, sulit mencari pemimpin jujur di daerah yang melimpah sumber daya itu. Kekuasaan datang silih berganti, tetapi amanat rakyat kerap tersandra hasrat elit yang gemar menumpuk kekayaan. Sejak 1998 hingga 2025, sekurang-kurangnya terdapat 4 gubernur yang terjerat kasus korupsi. Gubernur Riau 1998-2003, Saleh Jasid, terseret skandal dana APBD Riau pada 2003 dalam pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran sebesar 4,719 miliar rupiah. Selanjutnya Gubernur Riau 2003-2013, Rusli Zainal menjadi tersangka dalam 3 perkara termasuk kasus penerimaan hadiah terkait revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang penambahan biaya arena menembak PON Riau. Belum tuntas luka itu, giliran Gubernur 2014-2019, Anas Ma'mun, terjaring operasi tangkap tangan dalam kasus korupsi alih fungsi lahan.
Dia kemudian didakwa secara kumulatif menerima suap untuk 3 kepentingan berbeda. Kini sejarah kelam itu terulang lewat Abdul Wahid yang terjerat kasus dugaan pemerasan dan penerimaan hadiah atau janji di lingkungan Pemprov Riau tahun anggaran 2025. Abdul Wahid yang melalui Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan diduga mengancam akan mencopot para kepala UPT jika tidak menyerahkan fee sebesar 5% dari nilai proyek atau setara 7 miliar rupiah. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah jatah preman. Perbuatan Abdul Wahid seolah menunjukkan betapa mudahnya amanat rakyat dijerumuskan ke altar keserakahan, jabatan birokrasi, bak benda kepemilikan sang penguasa. Mereka yang menolak tunduk pada tirani akan disingkirkan tanpa ampun. Namun sepandai-pandainya tupai meloncat sekali waktu jatuh jua. Abdul Wahid terjaring OTT KPK di Riau pada Senin 3 November lalu. Ia pun masuk deretan ratusan kepala daerah yang terjerat korupsi. Pada 2021, Wakil Ketua KPK 2019-2024 Nurul Gufron pernah menyebut jumlah kepala daerah hasil pilkada yang terjerat kasus korupsi yaitu 429 orang. Seiring berjalannya waktu termasuk dengan tertangkapnya Abdul Wahid, jumlahnya tentu semakin bertambah. Maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi tentu sebuah alarm bahaya. Tidak hanya untuk Riau, melainkan bagi seantero negeri. Pencegahan jangan berhenti pada slogan, melainkan harus menjelma menjadi tindakan nyata, sistematis, dan berkelanjutan. Ada banyak solusi yang bisa ditawarkan. Kita tentu tidak boleh tabu untuk mewacanakan perlunya evaluasi desentralisasi yang berjalan 26 tahun. Kalau dahulu di era Orde Baru korupsi tersentralistik, kini di era otonomi daerah malah melahirkan desentralisasi korupsi. Desentralisasi tanpa integritas hanya akan memperbanyak ruang gelap bagi berkembang biaknya praktek patgulipat. Praktek kotor bagi penguasa daerah menumpuk materi dan mengenyangkan diri sendiri. Evaluasi bukan berarti mundur, melainkan menata ulang arah agar otonomi tidak lagi menjadi lahan basah bagi perilaku culas. Tanpa evaluasi, tinggal tunggu waktu kepala daerah korupsi. Sejalan dengan evaluasi desentralisasi, harus ada mekanisme yang disiapkan pemerintah pusat agar sistem pembiayaan dan tata kelola proyek di daerah bersih dari ruang tawar-menawar yang beraroma transaksi, apalagi sampai peras memeras birokrasi. Perbaikan terhadap politik berbiaya tinggi juga mesti diutamakan. Para pegiat anti korupsi sudah lama menyuarakan tentang politik yang membutuhkan biaya tinggi demi menjadi kepala daerah. Biaya itu menuntut balas hingga akhirnya kekuasaan menjadi ladang pengembalian modal. Tawaran solusi sudah dijanjikan, tinggal pemangku kepentingan yang memutuskan. Publik cuma berharap satu, yaitu kebijakan yang diambil mampu memutus tren kepala daerah tertangkap karena korupsi. Selamatkan Riau, selamatkan Bumi Pertiwi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita akan mendengarkan dulu Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi.
Halo. Pak Sunoto di Cirebon, selamat pagi. Pak Sunoto dengan Leonard, Pak, di Metro TV sudah mengudara. Selamat pagi, Pak Sunoto. Iya. Halo. Wah, kelihatannya ada sedikit gangguan komunikasi. Nanti mungkin kita akan mencoba lagi. Tapi Bang Gaudens, kalau bicara lagi soal korupsi di Riau ya, ini mungkin adalah gambar dari korupsi di Indonesia yang konon katanya ada yang mengatakan, pernah mengatakan korupsi adalah oli pembangunan. Ada yang mengatakan jangan sering-sering OTT, nanti nama baik kita jelek di depan bangsa lain. Apakah memang korupsi ini sesuatu yang sebenarnya sudah diterima oleh sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya Riau, atau memang ya karena nggak pernah ada penghukuman yang berat, hukuman mati mungkin, sehingga orang ya terus-terusan akan mencuri terus seperti ini. Bagaimana? Ya, coba kita nimbang-nimbang ya. Gubernur yang terkena OTT di Riau itu kan kekayaannya sekitar 4 miliar ya. 4 miliar rupiah? Itu yang dilaporkan, sekitar 4 miliar. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk kampanye, untuk pilkada yang tercatat di KPU setempat itu 3,3 miliar. Oh. Itu artinya memang lebih besar biaya pilkadanya ketimbang kekayaan. Jadi tekor ya sebetulnya ya. Nah, untuk menutup itu apa? Ya tadi saya katakan ada cukong politiknya. Bohir-bohirnya. Oh. Nah, tidak ada makan siang gratis tentunya. Oke. Karena itu dia harus mengembalikan dana-dana yang sudah dikeluarkan oleh bohir-bohir itu. Salah satu korupsi yang paling prima dona saat ini adalah infrastruktur. Infrastruktur itu membutuhkan biaya yang besar. Karena itu korupsinya juga besar seperti yang terjadi di Riau tersebut. Nah, pertanyaannya apakah di daerah lain tidak seperti itu? Ya hampir sama aja. Jangan-jangan ada juga ya. Tapi belum ketahuan begitu. Ya jangan berbangga kalau daerahnya belum ditangkap kepala daerahnya. Oke. Bukan karena dia baik. Belum ketahuan aja. Belum ketahuan. Kita akan coba lagi Bang Gaudens menyapa Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Gaudens. Selamat pagi Pak Sunoto. Sehat-sehat ya Pak, sudah lama tidak berjumpa nih. Silakan Pak, pendapat Anda Pak terkait dengan desentralisasi korupsi Pak Sunoto. Silakan Pak. Iya, jadi gini Bang Leo, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan asal ada kemauan. Jadi kita tahu untuk urusan desentralisasi itu kita punya 500 kota strip kabupaten di seluruh Indonesia. Ditambah instansi-instansi lain yang harus diawasi. Katakan totalnya adalah 1000 titik yang harus diawasi. Nah, kita harus menambah dewa pengawas atau pengawas yang sudah bersifat begawan, yang tidak mempan disogok, cerdas, dan memang bersih. Nah, kalau ada 1000 titik yang harus diawasi, kita pasang 2 orang, berarti kita butuh 2000 dewa pengawas. Nah, kalau kita gaji 1 bulannya itu 1 miliar, berarti kita butuh dana 2 triliun. Berarti 12 bulan kali 2 triliun adalah 24 triliun. So, if we compare dengan kebocoran yang konon ribuan triliun, apa artinya 24 triliun? Ya kan? Nah, jadi kita udah sadar bahwa ada KPK, ada BPK, ada inspektorat dan lain-lain. Tetapi nyatanya kan uang negara tetap jebol nggak karu-karuan. Jadi kita harus disempurnakan sistem pengawasannya, itu satu. Yang kedua, Anda tahu Pulau Alcatraz yang di Amerika kan? Itu adalah penjara yang sangat legendaris. Nah, kita juga harus punya pulau setan. Di sebuah pulau yang terisolir dari pergaulan, yang tidak bisa melakukan komunikasi dan lain sebagainya, ambil pulau setan, diputus komunikasinya, rampas. Terakhir, tolong kalau nggak keberatan, lihat channel saya di YouTube, channel Berbagi Makna 7. Di situ ada lagu yang berjudul Korupsi. Salah satu punishment-nya adalah ijazahnya dirobek, ya kan? Karena mereka sekolah kan dibiayai rakyat, setelah lulus kok mengkhianati rakyat, ya kan? Rampas hartanya dan penjarakan di Pulau Setan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik pendapat Pak Sunoto, tapi kita harus jeda dulu. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, tadi usulan Pak Sunoto menambah pengawas dan kemudian membuat jera ya dengan penjara yang terisolasi. Itu kira-kira akan bisa menekan korupsi, terutama di Riau, Bang? Ya tentu kalau Riau ini kan gubernur yang keempat di OTT KPK ya. Itu artinya efek jerahnya yang tidak ada. Iya. Kenapa efek jerah tidak ada? Karena memang memori publik tentang korupsi ini sangat pendek ya. Ketika seseorang pejabat atau menteri katakanlah melakukan korupsi, rame-rame menghujatnya. Ketika kembali dari penjara, diterima lagi di politik. Disambut juga. Bahkan menjadi juru bicara di beberapa partai politik itu adalah mereka yang pernah di penjara. Gitu. Mantan koruptor. Mantan koruptor. Itu artinya memang efek jerah terhadap korupsi itu tidak ada, itu yang pertama. Apakah hukumannya yang mungkin panjang diputuskan di pengadilan, tetapi kan mendapat remisi berkali-kali sehingga ujungnya ringan ya? Ujung-ujungnya ringan gitu. Kemudian masyarakat menerimanya begitu saja ketika mereka mewakili partai politik menjadi juru bicara gitu, dan kita tunduk kepada pendapat-pendapat dari orang-orang yang pernah dipenjara karena korupsi. Iya. Mungkin ini salah satu bentuk mengapa korupsi itu selalu terulang terjadi di daerah, karena tidak ada efek jerah itu. Bang, pertanyaannya begini Bang, kalau efek jerahnya misalnya kan diharapkan dimiskinkan, tapi kan undang-undang perampasan aset tetap belum ada sampai sekarang. Kalau misalnya dihukum mati Bang, itu kan sudah tersedia hukuman itu kira-kira bagaimana? Ya hukuman mati memang tersedia, tetapi hukuman mati korupsi di dalam undang-undang tipikor itu kan kalau korupsi ketika terjadi bencana alam atau bencana ekonomi gitu kan. Tetapi kan korupsi yang terjadi sekarang ini kan korupsi yang secara sadar. Bahkan sejak dilantik menjadi kepala daerah tanggal 20 Februari 2025, sudah 2 kepala daerah yang terlibat korupsi. Makanya orang mengatakan bahwa mereka korupsi karena harus membayar biaya politik tadi itu yang harus dibayar. Atau mereka korupsi karena mereka ingin mengisi kembali pundi-pundi yang terkuras selama pilkada. Nah, bagaimana kita menyetop itu? Satu-satunya cara dan tidak ada cara lain, harus kembali kepada politik berbiaya ringan. Bagaimana politik berbiaya ringan itu tentu harus diatur di dalam undang-undang pilkada. Undang-undang pilkada yang ada sekarang atau undang-undang pemilu yang sekarang itu tidak terlalu secara jelas membatasi misalnya sumbangan perorangan, sumbangan perusahaan yang harus digunakan untuk pencalonan tersebut gitu. Berarti harapan kita Bang dalam waktu dekat bisa tidak kita melihat pemerintahan Prabowo Gibran ini akan bisa menekan korupsi juga termasuk di daerah? Ya mudah-mudahan ya. Kalau pernyataan Pak Prabowo kan jelas sekali ya. Jangan korupsi. Walaupun sudah dinyatakan secara terang benderang jangan korupsi, tapi korupsi tetap jalan aja gitu. Oke. Kita berharap apa yang kita bicarakan di sini, Bang Gaudens, juga menyumbang bagi upaya menekan korupsi supaya kemudian korupsinya tidak juga ikut dibagi-bagi ke daerah. Begitu ya Bang ya? Ya, korupsi di daerah itu merugikan rakyat sih. Nyata gitu. Kita harapkan korupsi menjadi minim. Saya berterima kasih Bang Gaudens sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi lah. Pemirsa, perbaikan terhadap politik berbiaya tinggi juga harus diutamakan. Para pegiat anti korupsi sudah lama menyuarakan tentang politik yang butuh biaya tinggi demi menjadi kepala daerah. Biaya itu menuntut balas hingga akhirnya kekuasaan jadi ladang pengembalian modal. Tawaran solusi sudah disajikan, tinggal pemangku kepentingan yang memutuskan. Kita, masyarakat, cuma berharap satu, yaitu kebijakan yang diambil mampu memutus tren kepala daerah yang tertangkap karena korupsi. Kita selamatkan Riau,
kita selamatkan Bumi Pertiwi. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.